Saritin. Saya Janggung Saritin. Pak Arifano monggo pinara sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Tri Purnomo panggil, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam. Saya tidak enak mau ceramah ada Pak Haji Ilyas ini. Apa Ilyas dulu sini? Onggo Pak, tidak enak. Tamu kehormatan kita, beliau Haji Ilyas Bakri dari Asia Tropis. Beliau sehat Bang. Wireng. Bosok Wireng, monggo. Monggo Kyai. Monggo Pak. Ya karena sudah ada penceramahnya saya langsung tutup saja ya. Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini saya bangke. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur,
Sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak sekalian, nun sewu bah niki wah niki. Nah, makin dikoreksi Bang nggih. Nggih niki yo saya saya omong mau nggih. Nah, tadi kita sudah membaca Maulid Diba karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau ini seorang faqih, mufti mazhab Syafi'i, seorang mufassir, muhaddis juga. Makanya gaya bertuturnya di samping menggunakan syair, menggunakan riwayat-riwayat, sehingga disebut dengan rawi-rawi itu. Makanya gaya bertuturnya sebagaimana gaya bertuturnya seorang muhaddis, seorang hadis dalam sirah nabawiyahnya itu. Nah, saya pernah satu saat itu disodori sebuah tulisan yang mengkritisi syairnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini. Di antaranya yang disorot itu adalah berkenaan dengan pujian beliau di dalam Mahalul Qiyam kita tadi itu tentang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu dianggap oleh sebagian orang, terutama penulis yang selebarannya dibagikan saat itu, dia menganggap itu hulu katanya, itu berlebihan katanya, berlebihan. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita bercermin kepada pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu memuji nabinya dengan sifatnya rauf rahim. Jadi itu rauf rahim itu aslinya sifat Allah, tapi dengan menggunakan al-jalalah.
terus dicopot al-jalalahnya, diberikan kepada hambanya yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang pujian kita dalam berjanji, dalam tiba tadi misalnya itu berhulu berlebihan, Allah lebih lagi dalam memuji nabinya, bahkan dengan menyematkan sifatnya untuk nabinya. Di Al-Qalam ayat 4 itu Allah memuji nabinya dan menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Azim itu sifat Allah itu. Allah memuji akhlak nabinya itu di atas budi pekerti yang agung. Itu Sayyidina Ali nggak bisa menggambarkan itu. Beliau nggak bisa menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pujian-pujian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ini pujian yang sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tadi sedikit saya kupas berkaitan dengan pernyataan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Itu ada pernyataan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Para ulama menjelaskan sederhana saja. Itu jenengan menawi maos kalau membaca surah An-Nur ayat 35 itu tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur. Itu ada istilah cahaya di atas cahaya. Sebagian para mufassir sependek yang saya baca tapi ini, termasuk Qodiyat dalam kitabnya Asy-Syifa misalnya, beliau memaknai nur ala nur, cahaya di atas cahaya itu adalah cahaya milik Allah. Jadi bukan Allah sendiri. Karena kata para ulama, kalau kita menyebut Allah itu cahaya itu makhluk. Allah itu nggak mungkin sama dengan makhluk. Nah, maka yang betul itu adalah cahaya milik Allah, bukan Allah itu cahaya, tapi itu cahaya milik Allah. Siapa cahaya milik Allah yang nur ala nur, cahaya di atas cahaya itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dipuji oleh Syekh berjanji atau Syekh Tiba dalam hal ini dengan pernyataan anta nurun fauqan nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau bahasa Qur'annya nurun ala nur. Jadi begini. Ketika Nabi Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril, ini komandannya malaikat, itu sampai langit ketujuh. Dalam hadis yang sahih disebutkan, termasuk dalam surah An-Najm diceritakan juga di situ, bagaimana kemudian malaikat Jibril itu tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, kantornya malaikat Jibril itu di Arsy, kantornya itu. Jadi kalau bahasa sederhana dino malaikat Jibril itu kantornya itu di Arsy, kantornya. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi biasa mondar-mandir nyampaikan wahyu Arsy bumi itu dia biasa. Tapi pas malam Mi'raj itu beliau nggak kuat, sampai langit ketujuh itu nggak kuat. Kenapa? Karena pada malam itu yang terjadi adalah Asra, bukan Saro. Kalau Saro kan berjalan, kalau Asra atau Isra itu diperjalankan. Sehingga ada akselerasi, ada percepatan di situ. Maka begitu sampai langit ketujuh, yang makhluk yang terbuat dari cahaya itu malaikat Jibril alaihissalam ini tidak kuat beliau. Pun Kanjeng Nabi jenengan mawon yang lanjut menuju perjalanan ke Sidratil Muntaha. Kula mboten kuat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan niku nun sewu malaikat Jibril itu kayak gombal amo. Nglutruk ngoten lho, mboten kuat. Monggo jenengan mawon lanjut, kula pun sampun ceram. Ini kalau saya paksakan hancur saya. Kalau saya paksakan saya hancur, kata malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril enggak kuat, dengan izin Allah Nabi Muhammad SAW itu kuat, gitu. Maka itu istilahnya nurun ala nur. Nah, cahaya enggak kuat, kok Nabi kuat? Berarti Nabi itu bukan sekedar cahaya. Nabi itu cahaya di atas cahaya. Itu dia tafsirnya itu. Jadi bukan kemudian menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lagian pengertian hulu yang dimaksud dilarang itu kan kalau kita menyamakan Nabi Muhammad SAW seperti halnya orang Nasrani menyamakan memuji Nabi Isa yang sampai dituhankan gitu loh. Loh, kita ini kan tidak sampai menuhankan Nabi kita Muhammad SAW. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu kelompok yang paling, maaf misalnya yang paling sesat sekalipun misalnya ngoten, yang menuhankan Nabi Muhammad itu belum pernah ketemu. Kalau yang menuhankan Nabi Ibrahim saya masih pernah ketemu. Komunitas saya itu saya berada di Pundi ini Bu, ke Palembang. Pas berada di ada kuil yang di tengah sungai Musi itu apa jenenge gak ngerti kula. Pemriku kula. Itu saya ketemu sama orang yang diantaranya itu meyakini Nabi Ibrahim sebagai Tuhan. Saya ketemu kula. Masih ketemu lah orang model gitu masih ketemu. Tapi yang mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai Tuhan itu saya sampai detik ini nggak pernah ketemu. Karena memang Nabi akhir zaman itu dijamin oleh Allah tidak akan dituhankan. Sak nemen-nemene wong NU muji Nabi Muhammad SAW kan nggak sampai non sewu ngakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan, mesti ngaku ya Nabi. Apalagi ada pernyataan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Aman. Maka singkat kata singkat cerita, nggak ada hulu-hulunya kita ini, nggak ada berlebihannya. Mungkin kita muji Nabi kita Muhammad SAW dalam standar yang sepatutnya memang beliau dipuji dalam hal ini. Itu seperti itu. Dan kita tidak berlebihan memujinya. Dan itu ada penjelasan dalilnya gitu loh, bahwa Nabi itu memang cahaya di atas cahaya. Karena malaikat Jibril tidak mampu. Nah, sementara beliau mampu dengan izin Allah. Berarti beliau ini bukan cuma cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Nah, kita ini insya Allah juga bisa bercahaya sebenarnya kita ini. Cuman ya cahayanya ya cahaya. Kalau di dalam penjelasan, kalau ada penjelasan ilmiahnya ini ngeten. Saya pernah baca sebuah buku, judulnya Terpesona di Sidratil Muntaha. Nah, itu Agus Sinten orang Malang itu siapa dia pakar fisika, dosen teknik nuklir UGM. Pak Agus siapa jeneng lali aku. Iya, nah beliau itu menjelaskan ini di dalam tubuh kita ini ada bioelektronik. Itu kalau hati kita tenang, itu kata beliau amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. Jadi amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. Ini bukan kata saya bukan pakar fisika, saya cuma katanya. Ini ada orang Honda, saya nggak jelas, saya nggak berani menjelaskan. Jadi F pangkat 10 hingga 13. Oh iya, ada orang Astra juga. Oh, beliau juga. Itu F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Profesor Agus. Sinten? Profesor Agus Suman. Oh, sana. Aduh, Agus sapa lali aku wis. Orang Malang. Agus Nambah. Bukan. Punya komunitas Padang Mahsyar. Saya lupa namanya. Judul bukunya Terpesona di Sidratil Muntaha. Nah, jadi kalau kita zikir, apa istighfar, apa sholawat, apa baca Quran, terus kita kok merasa tenang sekali, maka insya Allah amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Agus Mustafa. Itu dosen teknik nuklir UGM kalau nggak salah. Itu semakin menguat cahayanya, itu semakin keluar gitu. Semakin keluar hingga kalau orang nyebut aurat apa namanya ini. Nah, bahkan dalam satu penjelasan ilmiah, pencahayaan itu dengan izin Allah bisa membunuh sel-sel kanker apa. Penjelasan ilmiahnya itu kalau sudah saking kuatnya pencahayaan itu. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW pastilah orang yang khusyuknya bisa dipastikan. Maka pantas kalau cahaya beliau akan melampaui cahayanya sinten dari malaikat Jibril. Itu seperti itu. Tapi sebaliknya kalau galau, nggak tenang hati niku. Kalau kata beliau itu amplitudenya membesar, frekuensinya mengecil, sehingga gelap. Semakin tidak tenang, semakin gelap hatinya. Hatinya gelap, sesuai merambat. Akhirnya ke auranya pun terlihat wis gak enak didelok. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau ingin kita berbadan cahaya istilahnya gitu ya. Ya, monggo mboten mung jenengan kula nggih belajar nih. Untuk belajar supaya hati ini mudah tenang,
dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran apapun, yang mudah-mudahan dengan itu kemudian kita menjadi tenang hati kita dengan izin Allah, sehingga menghasilkan cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di malam ini kan kita ini sedang mengkaji Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara hal yang patut untuk kita perhatikan adalah kita harus banyak mencontoh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Nun saya kalau mboten bahas hadis tentang sallu kama raaitumuni usolli, jenengan pun paham lah. Saya tidak membahas tentang khudu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik haji kalian. Anda sudah paham semua. Yang kalau ingin sampaikan adalah bahwa Nabi itu ada sisi-sisi di mana kita harus paham. Beliau kadang sebagai Nabi dan Rasul, kadang beliau sebagai pribadi, kadang beliau sebagai mufti, kadang beliau sebagai hakim, kadang beliau sebagai pemimpin bagi satu kaum. Dan ini harus kita ketahui bukan apa-apa, agar kemudian kita ini ngerti, oh ini Nabi sedang sebagai Nabi dan Rasul, harus kita ikuti. Contoh misalnya ketika beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya wis, kita ikut aturan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti dikatakan, khudhu anni manasikakum, ambil cara ibadah haji kalian seperti cara ibadah hajiku. Itu kita ikuti itu. Karena Nabi sedang bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai hakim. Kalau bertindak sebagai hakim, yang kakinya kesemutan boleh selonjor, gitu. Monggo silakan. Monggo selonjor Pak, monggo. Berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo bebas. Saya lupa. Monggo. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Terus kemudian yang kedua sebagai hakim misalnya. Maka keputusan Nabi sebagai hakim itu seringkali berlaku khusus, hanya untuk orang yang dihakimi itu saja. Belum tentu berlaku umum. Jenengan dalam sirah mungkin tahu lah, ada seorang sahabat Nabi yang datang sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi itu kalau ada orang laporan zina, Nabi itu cuek, nggak dihiraukan sama Nabi. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi cuek, tidak dipedulikan. Sampai masuk waktu sholat, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur. Aukamakal, begitu masuk waktu sholat, jamaah, termasuk orang itu ikut jamaah. Selesai sholat, orang itu bilang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Berarti dia lapor kepada Nabi sebagai hakim. Terus Nabi bilang ke sahabat, tolong dicek orang ini, gila apa tidak dia. Waras apa gak wong iki? Suruh periksa sama Nabi. Begitu diperiksa, waras ya Rasulullah. Ya wis, waras. Nabi nanya sama orang ini. Tadi kamu jamaah sama saya apa enggak? Jamaah ya Rasulullah. Tadi Jibril datang sama saya. Dosamu sudah diampuni. Jadi tidak dihukum sama Nabi. Aukamakal, nah ini Nabi sebagai hakim. Itu berlaku khusus untuk orang itu aja. Jangan dipakai dalil kalau gitu. Tak anu ya. Enak tenan ya. Enak tenan itu. Engko tak golek begengge. Allahu Akbar. Paham. Jadi itu khusus itu. Enggak berlaku umum, Nah, terus kemudian ada kalanya di mana Nabi itu bertindak sebagai mufti. Kalau mufti itu orang yang dimintai jawaban atas sebuah pertanyaan. Biasanya ini berlaku umum biasanya. Dalam Bulughul Maram itu ada bab tentang nafkah. Ada sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha sowan sama Nabi bilang, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kawaya tapi ngasih enggak pelit, Pak. Ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang." Ya, pelit itu bener. Cuman bahasanya muter. Abu Sufyan suami saya itu kaya, cuman ngasih nafkah saya itu kurang dan anak saya kurang. Pertanyaannya, boleh nggak ya Rasulullah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Ini dipakai dalil Pak oleh para ulama bahwa suami yang kaya tapi polid pakai dalil. Itu kalau istrinya memang betul-betul kurang nafkahnya itu boleh Pak ngambil harta di tempat suaminya tanpa seizin suaminya. Asal tapi syaratnya dua Pak, suaminya kaya dan pelit Pak.
Lah pancen kalau pensiunan enggak tahu masuk apa enggak pensiunan dia. Oh, tapi balik saya mau terangkan dulu. Saya mau terangkan dulu. Jadi gini, Al-Qur'an itu punya rumus sederhana di surah At-Talaq ayat 7 itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seorang suami yang dilapangkan rezekinya itu menafkahi istrinya, itu berdasar kelapangannya. Kalau masih punya orang tua, termasuk orang tua loh, gitu. Oleh Abah Jeles sering ngelingakan kalau tentang ibu dan orang tua itu, kalau iling-iling terus semuanya. Nah, jadi kalau anak diberi kelapangan rezeki, hendaklah dia menafkahi istrinya. Kalau masih punya orang tuanya, catat baik-baik nih, termasuk orang tua adalah mertua, gitu, iling-iling nih. Nah, itu sesuai dengan kelapangannya. Tapi wa man qudira alai rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Tapi siapapun yang sempit rezekinya, Allah enggak mengatakan ya udah enggak usah nafkahi, enggak. Kata Allah tetap harus berusaha menafkahi istrinya, tapi berdasar pada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maksudnya semampunya. Dengan kata lain, kalau suami lagi tidak mampu, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya, tapi perintah Allah suami tetap suruh nafkahi, Pak. Ya napa? Itu Allah janjikan di setelahnya itu. Di setelahnya Allah janjikan, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Janji Allah niku lek sing lanang gelem terus nafkahi sing wedok. Lek loman Pak nang tembojo niku. Awane loman yang wong tua. Allah janji, Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Itu janjinya. Makanya kalau bapak-bapak uangnya lagi gagah kok ngenai bojo gak cocok, niku nggak cocok sama Qur'annya itu. Itu nggak cocok sama Qur'annya, nggak cocok, berarti nggak cocok sama Nabi Muhammad SAW. Saya itu niku. Maka saya pernah diadu oleh jamaah itu, bukan orang sini Pak, orang Kemang Pratama, orang Villa Taman Kartini dan Kemang Pratama. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Non saya ubah. Lah itu orang itu nanya gini sama saya, Ustadz, mantu saya laki-laki itu gajinya saat itu ya 10 tahun lebih yang lalu, gajinya itu sebulan 50 juta. Itu sekira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, saya lupa pasnya itu. 50 juta. Ngasih nafkah ke anak saya Ustadz itu per hari 50 ribu. Mbok, bayarannya 50 juta nih sing wedok napa 50 ribu per hari. Untuk Bekasi kira-kira kurang apa kurang gitu? Kurang lah. Akhirnya ngomong itu si istri itu sama suaminya, Mas kurang Mas. Apa kata suaminya? Loh kamu minta sama bapak kamu sana. Bapak kan orang kaya. Kalau orang Jawa Timur Pak, duit sandal Mas. Ini tak tapuk lambemu. Itu terjadi Pak. Naudzubillahi min syarri. Pak bayaran 50 juta ngene sing wedok 50.000 bendina. Nek ditapuk lambene niku. Oh, nek nun sewu nggih nun sewu. Tempat iki di sini enggak ada, tempat lain begitu. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada, cuma dengar-dengar yang ngajari si orang sini gitu. Guyon nggih. Balik. Terus kemudian kata Quran tadi lagi, kalau sempit suami tetap diperintah untuk misalnya nun sewu namanya ekonomi kan naik turun nggih. Kadang naik turun, kadang naik gak turun-turun atau turun gak naik-naik ya wonten. Kayak uang di tabungan kan keluar masuk, kadang keluar nggak masuk itu ya ada gitu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau saat sempit perintah Allah apa? Tetap ngasih nafkah ke istri, tentu semampunya, dan istri dilarang menuntut suami di luar apa? Kemampuannya. Allah janjikan kemudahan. Allah janjikan apa? Kemudahan. Saya ulang, ini nafkah termasuk ke orang tua, kalau orang tua masih ada termasuk orang tua. Kalau orang tua tidak ada, Abah Ilyas ngasih contoh tenggulan itu tetap sedekah atas sama orang tua. Sebagaimana dulu masih hidup ngasih nafkah, sekarang sudah wafat sedekah atas sama orang tua. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau setuju loh. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ketika seorang suami itu dari awal memang punya tanggung jawab menafkahi, itu dia di atas rel yang benar. Karena begini. Nun sewu nggih, maaf kalau ada yang masuk dalam lingkup yang saya sampaikan. Saya ngomong apa adanya mawon. Saya cerita apa adanya. Ada ini nun sewu, ini ceritanya suami istri. Istrinya ini mohon maaf kalau ternyata ada yang seperti dalam ceritanya, tapi bukan orang sini, percayalah, orang sana. Nah, terus beliau orang Konoha. Nah, beliau ini cerita sama saya gini.
Jadi ketika suami istri sama-sama kaya, tentu istrinya lebih kaya dalam hal ini. Dia bilang sama suaminya, "Wes Mas, gajimu kamu simpen aja. Enggak usah nafkahi aku." Istrinya ngomong gitu. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi pas pandemi kemarin, maaf ya, si istri itu kolab usahanya. Pas pandemi kemarin kolab usahanya. Loh, sekarang dia sulit sekarang itu. Dalam kondisi sulit, suaminya nggak punya kepekaan menafkahi karena sudah lama tidak menafkahi. Pas yang wedok kolab, mau minta ke suami gengsi. Saya sempat ngomong panganan gengsi itu. Jadi karena lama suami itu tumpul tidak pernah punya kesadaran menafkahi, sehingga ketika istri kesulitan tidak dinafkahi. Sing wedok kating jaluk yang sing lanang mau minta sama suaminya malu. Gengsi tadi itu. Nggak, makanya nah niku kalau bisa kita tetap walaupun semampu kita. Dan jangan lupa loh, Allah janji di ayat itu. Kalau suami tetap memaksakan menafkahi istri walaupun empet-empetan lah kalau bahasa sederhananya, Allah janji saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Itu janji Allah. Nah, ngoten nggih, ini bab nafkah ini mufti Nabi sebelum. Yang ketiga, kadang Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Sebagai Nabi dan Rasul, sebagai hakim, sebagai mufti. Keempat berarti sebagai pemimpin bagi satu kaum. Saya wajib kalau tak balik. jadi contoh gini misalnya, ini contoh saja nih. Ada beberapa orang itu kalau habis makan itu non saya dijilatnya tadi. Oh, saya tegur itu. Sampean kok jilati 5 jari? Nabi itu dulu jilati jarinya kalau makan, Ustaz. Sampean ini gak utuh. Delok Nabi itu dulu makannya apa? Makannya kan kurma. Ini pakai 3 jari gini loh. Atau roti kering. Itu pakai 3 jari gini. Kalaupun dijilat itu gini jilatnya. Masih priayi. Kok ngene. Sampean 5 ini. Itu aja. Ini rumus mawon. Terus ada yang jilati piring. Ini soalnya sampai terjadi perdebatan soalnya nih di kejadian di daerah Rawalumbu kejadiannya. Diceritakan ke saya kan saat itu. Nah, terus diantaranya diadukan ke saya masukin piring wetem Ustaz. Makan itu di piring dijilati. Ditegur. Itu kok jilati piring? Itu Rasul dulu menjilati piringnya atau mangkoknya. Di antara makanan kesukaan Nabi itu roti disuwir-suwir dikasih susu itu loh. Itu di antara makan roti kering disuwir-suwir dikasih susu itu. Kesukaan Nabi dulu itu di antaranya itu. Nah, di antara sifat makannya beliau kan tidak menyisakan. Jadi untuk sisa di oyok ngoten lho. Ada yang di ujung itu ada serpian roti itu sama Nabi dijilat ini. Gitu. Kok piring wae. Jaran kepang itu. Ya udah nggih apa arek-arek. Nah, itu harus dipahami. Terus karena itu konteksnya Nabi sebagai orang Arab yang notabene makannya ini, ya itu monggo jenengan makan pakai sendok garpu ya enggak apa-apa. Yang penting bismillah tangan kanan hamdalah. Menoten mawon. Nah, itu sama dengan nanti berkaitan dengan apakah sholat itu harus pakai gamis misalnya dalam mboten. Nabi dulu mencontohkan pakai gamis, memang tradisi saat itu memang gamis. Kalau kita mau pakai sarung nggih monggo, pakai celana nggih monggo, yang penting nutup napa? Aurat. Paham nggih maksudnya nggih? Nah, itu pemimpin satu kaum. Dan terakhir kadang Nabi bertindak sebagai pribadi. Nah, pribadi ini ada yang bisa kita contoh, ada yang nggak bisa kita contoh. Yang nggak bisa kita contoh itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu tidur, bangun, langsung sholat nggak pakai wudhu boleh, khusus itu. Nabi 9, jenengan maksimal 4 kalau berani. Ada tambahannya kalau berani ya. Pokoknya mau saya nggak teruskan bahaya soalnya. Karena Facebook saya dipantau oleh Mendagri. Saya nggak berani ngomong panjang-panjang. Tapi intinya itu nggih, itu nggak bisa dicontoh itu. Tapi ada yang bisa dicontoh. Nabi sebagai suami. Nanti bayangkan coba, Nabi itu kalau pulang sebagai suami itu bagaimana? Kalau di hadis-hadis yang kita baca, Nabi itu ternyata sama istrinya itu tidak hanya menyayangi tapi memuliakan. Nabi itu memuliakan istrinya. Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, Nabi memuliakan istrinya. Tentang hadis Sahih Muslim di antaranya Nabi pas mau tahajud itu izin sama istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya mau tahajud.
dalam hukum Islam, seorang suami itu tidak wajib izin ke istrinya. Gak wajib izin. Kalau istri ke suami wajib izin. Ini saya ngomong fikih gitu, sebetulnya saya debat kalau ngomong fikih mau. Di fikih itu gitu. Jadi kalau istri wajib izin. Makanya wanita solihah terdahulu itu kalau mau sholat malam habis sholat isya niku dandan sing cuantik kok pakai kof gitu nggih. Tapi jenengan kalau nuntut istrinya cuantik jangan lupa modalnya nggih. Ya, karena cantik itu ada dari dananya, dari sananya juga ada. Terus ngadep Mas ngesaki kula mboten menghendaki saya apa tidak. Kalau suami mengatakan, wis dilayani suaminya sampai kelopak-kelopak wis. Tapi kalau suaminya ngomong, enggak dek, aku tak nonton bola dek. Akhirnya si istri tadi lepas dandanannya, kembali sholat malam. Itu wanita solihah terdahulu. Makanya kenapa? Karena dalam dirinya ada hak suaminya. Tapi dengan catatan kalau suaminya melek, masih orang turus baban, sholat malam 14 malam, tidak saya lukai. Nah, tapi kalau suami ke istri tidak ada kewajiban izin. Kenapa? Kata para ulama sederhana aja. Istri itu kalau suami mau nggak ada alasan menolak. Enggak, monggo Mas, ngono kan beres. Paham maksudnya nggih? Jenengan kan beda toh. Jenengan kan bukan masalah apanya kan harus keras baru kerja toh. Nah, itu beda. Paham maksudnya nggih? Kan beda niku. Padahal di antara kita macam-macam, ada yang pandangan hidup, ada yang pegangan hidup, ada yang perjuangan hidup, ada perjuangan nggak hidup-hidup ya. Naudzubillah. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saya ini agak-agak ke sana, tapi ini masalah fikih nggih. Nanti kalau bahas buat napa-napa. Kalau mboten niat ngomong sing elek-elek. Kalaupun rada elek berarti menyene bape pas bab rada elek. Tapi memang itu masalah hukum saya terangkan. Nah, Nabi itu izin. Berarti apa? Nabi itu pakai akhlak berarti. Nabi itu kalau orang Jawa bilang mengorangkan istrinya itu loh. Istri itu diuangke, dianggap ngeten loh. Kan ada, maaf di sini nggak ada. Kan ada model suami itu yang istrinya itu nggak diorangkan tuh ada. Makanya kalau di ceramah nikah itu saya sering ngomong ke calon pengantin pria itu, ini calon istrimu ini manusia loh. Lengkap dengan perasaannya dan luka hatinya, dengan kecewanya, marahnya. Kamu harus siap menemani itu, saya bilang. Kenapa? Karena suami yang baik kata Al-Quran itu qawwam. Bukan imam, qawwam. Qawwam itu seorang suami yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Dan ini enak ngomongnya aja, kadang praktiknya sulit pakai dal. Suami itu harus seperti itu, harus bisa menemani luka hati istrinya dan seterusnya. Terus kalau pulang coba bayangkan Nabi dulu kalau ketemu sama putrinya bagaimana Nabi? Kalau ketemu sama anaknya bagaimana Nabi? Ternyata sama, Nabi itu tidak hanya menyayangi putrinya. Nabi juga sangat memuliakan putrinya. Kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, kalau putrinya datang, Siti Fatimah datang itu loh. Itu yang berdiri Nabi. Disambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, walaupun perkataan dari mendhaifkan, apa kata beliau? Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, loh dia lebih muda, aku lebih tua, dia masih sungkem sama saya. Nabi itu tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, justru Nabi yang menyambut putrinya. Maka istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya itu tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakannya. Coba, putri yang mana, anak yang mana yang tidak terbahagia kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Demikian juga Nabi sebagai kakek. Saya membuatkan cerita Hasan Husain radhiyallahu anhu manjenengan pun paham. Ada cucu Nabi namanya Umamah radhiyallahu anha. Hadisnya Sahih Muslim nih. Ketika Nabi habis sholat maghrib bercanda dengan cucunya, tiba-tiba ada adzan isya. Satu sisi cucunya kurang lama bermain dengan Nabi, tapi adzan isya udah berkumandang, Nabi harus jadi imam. Biasanya kalau kita begini, demi cucu kita tinggalkan perintah Allah atau demi perintah Allah cucu kita tinggalkan. Nabi mboten ya. Cucunya digendong, dibawa ke masjid, Nabi sholat jamaah jadi imam sambil gendong cucunya. Coba Umamah radhiyallahu anha. Coba cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya itu tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Kata kuncinya itu tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu nggak cuma ke anak cucunya sendiri, ke anak cucu tetangga juga sama. Saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Di dalam kitab itu diriwayatkan pernyataan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Saya punya adik namanya Abu Umair. Dia punya mainan manu emprit namanya Nughair.
Suatu saat Nabi lewat mau jadi imam di masjid. Nabi itu akhlaknya mulia, Masya Allah. Ada anak kecil itu disapa. Kalau kita kan lewat gitu aja. Assalamualaikum ya Aba Umair. Kaifa haluka ya Aba Umair? Waalaikumsalam ya Rasulullah bi khair ya Rasulullah. Makal ini kata Abu Umair. Lihat pertanyaan Nabi berikutnya. Ma fa'alan Nughair. Sekarang apa yang dikerjakan oleh Nughair? Manompret itu lagi ngapain? Coba. Yang ditanyakan nggak cuman kabarnya, bahkan kabar mainannya pun ditanyakan oleh Nabi. Begitu ditanya burungnya, nangis Abu Umar ini. Langsung Nabi berdiri dengan dua lututnya menyesuaikan dengan tingginya si anak ini. Sahabat Bilal keluar, ya Rasulullah, salat mau dikomai. Tunggu sebentar, saya tidak akan pergi meninggalkan anak ini sampai anak ini terbahagiakan. Maka kemudian Abu Umar sampai tersenyum, kemudian beliau menjadi imam masjid. Lihat, padahal itu anak tetangganya. Bukan cucu asli beliau. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bangol tidak ada. Ya, sarinten untal mejo cekap semanten atur kula nggih. Wis. Monggo silakan yang kalau ada. Nanti yang jawab Pak Ilyas juga bukan saya. Nggih, monggo silakan. Jelas semua. Tanya, protes, marah boleh. Oh, jelas semua nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam keseharian Rasulullah ketika beliau menjadi pemimpin bagi umat dan ketika ada perselisihan antara mungkin yang umat Islam dengan selain non Muslim, dan hal ini adalah kaum kafir ya, itu beliau ada beberapa contoh literasi yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita ada di hadapan indah yang penuh dengan toleransi. Oke. Dalam Islam itu sederhana sebenarnya kita itu. Apalagi slogannya di kantor RW itu gede itu. Jaga Indahnya keberagaman. Ya itulah gitu. Nggak, pokoknya itulah, pokoknya saya lupa. Ada pokoknya intinya harus rukun itu aja. Nah, sebenarnya gini Pak Ali. Kalau dalam masalah sosial, kebersamaan dalam hidup itu sebenarnya kita tidak dibatasi oleh agama dalam Islam itu. Jangan ada orang jatuh terus KTP ini kok KTP ini. Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. PKB apa P3? PKB Gus Dur apa PKB ini Caimin, malah keburu mati dia nanti. Jadi kalau mau nolong saja. Jadi dalam Islam itu perihal sosial kita tidak dibatasi oleh agama. Nah, tapi kalau perihal akidah dan sama ibadah, garis tegasnya itu lakum dinukum waliyadin. Jadi yang beda jangan dipaksa sama, yang sama jangan dipaksa beda. Ya, saya kira itu. Jadi kalau bisa dicari titik-titik pertemuan persamaannya itu. Jadi pertama sama-sama manusia, yang kedua sama-sama hamba Allah, sama-sama anak bangsa. Jadi kita cari titik persamaannya, Pak Ali. Ya, kalau dari prinsip secara akidah dan ibadah tentu kita berbeda. Yang berbeda jangan dipaksa sama, yang sama juga jangan dipaksa berbeda. Cukup kita katakan ya wislakum dinukum waliyati. Monggo yang lain silakan. Jelas semua ya atau tidak jelas semua? Biar ada ini. Ini Mas, saya mau nanya, kalau misalkan Nabi Muhammad itu kan sebelum beliau diangkat jadi Rasul, umur 40 tahun, beliau mengikuti ibadah nabinya siapa Mas? Sebelum diangkat jadi Nabi. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang ikut Nabi Isa itu SK kerasulannya itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Yahudi Nabi Musa itu untuk Bani Israel plus orang Mesir dan sebagian orang-orang di bumi Syam itu. SK kerasulannya terbatas lah. Jadi tidak berlaku secara universal. Maka sependek yang saya tahu yang dianut oleh bangsa Arab saat itu adalah
agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanif yang dianut. Walaupun Nabi Ibrahim sebenarnya juga bukan, SK-nya tidak untuk bangsa Arab juga. Itu memang masa fatrah itu sebenarnya. Tapi sebagian menganut, kebanyakan menganut agamanya Nabi Ibrahim. Karena memang orang Arab itu, orang Arab Quraisy terutama maksud saya, itu masih terah keturunan Bani Ismail. Bani Ismail. Nah cuman ada yang unik memang, gini. Kan Quraisy itu kan tidak dari satu darah ya. Makanya Arab Utara sama Arab Selatan itu beda. Kalau Arab Selatan, Yaman itu Arab Selatan, orangnya kecil-kecil, Arabnya kecil-kecil, hitam kecil-kecil, kurus-kurus itu Arab asli itu. Kalau Quraisy itu Arab Utara. Arab Utara itu blasteran sudah, campuran macam-macam. Karena dulu ketika ada sumur Zam-Zam di Ka'bah itu aneka suku bangsa itu ada di situ. Makanya orang-orang Yaman tuh penasaran. Populer di masalah sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul ya. Kok terkenal ada seorang anak muda namanya Ahmad, pertama Ahmad namanya. Kok punya kebiasaan tidak seperti orang Arab gitu loh. Orang Arab itu jalannya kan gini. Nabi itu nunduk jalannya itu. Orang Arab itu ndodeng semua ini. Nabi itu nunjuk itu 5 jari. Nabi itu kalau dipanggil orang itu enggak cuman gini, sak badannya. Gimana Pak? Iki kok ono wong Arab ning sopane pol. Ngoten. Nggih jawani. Terus dalam satu riwayat bela dirinya Nabi itu silat, bela dirinya itu. Kan orang Arab biasanya gulat, orang Arab. Nabi itu mboten silat. Karena pernah dalam satu riwayat itu Nabi itu kan bukan taekwondo bukan. Karena pernah dalam satu riwayat itu Nabi itu kan diserang orang gitu ya. Itu sama beliau dipegang, ditangkis tangannya itu, terus dijegal kakinya, dipegang lehernya itu, dikepat gitu loh. Itu kan berarti kan kayak cimandik gitu. Kira-kira gitu. Terus beliau itu punya kebiasaan tahanus kayak abahnya. Said Abdullah itu punya kebiasaan tahanus. Tahanus itu kayak semacam semedi topo berotot kontemplasi di gua gitu loh. Itu bukan tradisi Arab itu. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu secara genealogi itu tidak murni Arab beliau. Beliau bangsa Arab ya. Beliau berbahasa Arab ya, tapi beliau tidak murni Arab. Memang jangan-jangan ada Solonya, ada Jogjanya, ya betul. Kalau nggak percaya silakan nanti dicek saja. Kan itu karena gini, kalau kita runut sejarahnya itu di Ka'bah saat itu tinggal banyak suku bangsa. Makanya Nabi Ismail itu nanti nikah dengan suku mana, nanti suku mana lagi terus gitu. Nah, makanya nanti jadi bangsa Quraisy itu gitu. Nah, gitu ya. Jadi makanya dia mengatakan jangan-jangan Nabi itu ya ada Jawanya, jangan-jangan ada Solonya, ada jangan-jangan. Itu kalau ditelisik dari atas-atasnya. Itu sudah ada bukunya itu. Saya punya teman kemarin sempat diundang di alumni pesantren saya itu, dia punya buku menelisik tentang genealogi Nabi itu di atasnya itu. Ternyata ya mungkin ada kemungkinan Nabi memang nggak murni Arab. Tapi beliau bangsa Arab iya, beliau berbahasa Arab iya. Tapi secara genealogi beliau tidak murni Arab. Karena memang orang Quraisy memang nggak murni Arab gitu. Karena yang asli Arab itu yang Arab Selatan itu. Arab Selatan itu Arab asli itu. Itu yang orangnya hitam kecil itu yang orang Yaman itu biasanya. Betul. Pun ada lagi? Nggih, monggo Pak. Nggih. Oh, bagus. Nabi kita Muhammad SAW pernah marah tapi tidak pernah marah-marah. Ya, saya ulang, Nabi pernah marah tapi tidak pernah marah-marah. Marahnya Nabi tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya orang yang sabar namanya. Mana contohnya Ustadz? Hadisnya Sahih Muslim. Pernah suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu seusai sholat bersama dengan Nabi, beliau sholat lagi bersama satu kaum jadi imam. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis beliau. Kebayang nggak Pak? Sholat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Akhirnya ada yang nggak kuat Pak, keju akhirnya Pak. Keju itu pegel. Akhirnya dia munfarid, selesai duluan. Selesai sholat dilaporkan kepada Sayyidina Mu'ad ada yang munfarid, beliau marah. Kata Mu'ad, itu yang selesai duluan munafik itu, kata sahabat Mu'ad itu. Dikatain munafik gak terima. Demi Allah saya gak munafik. Anda kelamaan sholatnya.
Akhirnya Anda akan saya laporkan ke Rasulullah Muhammad SAW. Dilaporkan kepada Nabi. Lihat, Nabi tidak langsung marah karena beliau memang marahnya tanpa amarah. Beliau tabayun, Pak, panggil Mu'ad. Begitu dipanggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau itu akhirnya datang sowan. Nabi karena nggak pakai amarah marahnya, Nabi bilang udun, sini mendekat, suruh mendekat sama Nabi, Pak. Begitu mendekat, Nabi tabayun, nanya baik-baik, Pak. Itu namanya marah tanpa amarah, Pak. Kalau marahnya pakai amarah, yang dimarahi di sana gini, Pak. Begini. Nabi buatan. Udun. Terus Nabi nanya baik-baik, apa betul kamu tadi malam sholat Isya bagi satu kaum rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis? Oleh Mu'ad dijawab dengan senang, Pak. Benar ya Rasulullah. Begitu benar, jelas di mana harus marah, di situ beliau marah, Pak. Afatanun anta ya Mu'ad. Di situ beliau marah. Di situ Nabi marah, Pak. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini, wahai Mu'ad? Atau kamakal? Kalau bahasa kita, kok nggak sabihisma rabbikal a'la itu loh. Kok Al-Baqarah gitu. Nah, itu aja sabis manusia kayak dawa tenan gitu. Itu kok nggak sabis kata Nabi itu. Terus Nabi fokus, Pak, marahnya. Di belakang kamu itu Mu'ad. Marahnya fokus. Kan ada orang itu marahnya nggak fokus. Marah 7 menit, 7 jenis binatang disebut itu ada itu. Ada itu orang kalau marah itu binatang seragunan di absen semua. Belum enggak, Pak? Kata beliau, di belakang kamu itu Mu'ad ada orang sakit, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat. Serius, Nabi fokus marahnya, Pak. Masih solusi terus, Pak. Kalau kamu mau lama, wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Lihat, Nabi pernah marah, tapi Nabi nggak pernah marah-marah. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi. Marahnya Nabi nggak begitu. Marahnya Nabi tanpa amarah, marahnya beliau fokus, marahnya juga ya. Dan dari sekian kali peperangan Nabi kita Muhammad SAW dan sekian banyak orang yang bisa dikalahkan dengan peperangan kaum muslimin, saya belum pernah baca satupun hadis bahwa Nabi membunuh. Belum pernah membunuh. Ya. Itu yang saya tahu. Nabi belum pernah pedangnya itu berjarak dalam arti membunuh. Bahwa Nabi memimpin perang, iya. Sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar itu sekali cabut pedang bisa 40 orang kafir mati. Sekelas Sayyidina Ali juga sama. Nabi tentu lebih dahsyat, tapi saya belum pernah baca satu pun bahwa Nabi itu pernah menumpahkan darah. Bahkan itu darah orang kafir sekali. Itu seperti itu. Ya, itu karena Nabi itu terkontrol, Pak. Itu. Semuanya terkontrol. Saya kira itu, Allah alam bisawab. Jadi marah boleh, tapi jangan marah-marah. Sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan meratap. Pokoknya kita itu dalam Islam itu disuruh jadi manusia, nggak disuruh jadi malaikat gitu aja lah. Kalau kan ada orang itu yang menurut saya sok bijak gitu ya, terus ngomong sama kita ini tidak boleh marah, kita tidak boleh, ya tidak boleh gitu. Nyatanya kan ada orang yang namanya sabar tapi ngamuan ya ada, tapi bukan Pak Sabar ini. Oh, cukup dulu nggih. Apa ada lagi? Siapa lagi? Saya tanya, tapi monggo tidak dulu. Oh, nggih. Nggih, Monggo tidak. Oh, nggih. Oh, enggak, Pak Haji. Pertanyaan saya, Nggih, Pak Haji. 2 bulan terakhir ini saya mungkin yang lain ada yang mendahului, ada yang mungkin baru. 2 bulan terakhir ini saya nonton di media sosial itu ada pertempurannya ya artinya mungkin terkait dengan nasab. Nah, mungkin sebagian besar sudah tahu maksud saya, tapi mungkin pertanyaan saya hanya masalah sikap kita terhadap atau melihat gejala yang ada saat ini, karena satu sisi pandang memang kalau dari sisi pandang kiri misalnya ya, itu melihat bahwa ini harus diluruskan kan gitu kan, karena ini masalah kehormatan Nabi juga yang diakui sebagai nasabnya, tetapi tindak tanduknya, tutur katanya dan lain-lainnya itu mungkin kita bilang mainstream lah, sangat inilah. Nah, mungkin di sisi lain
nggak usah begitu. Nanti pertengkaran nggak akan selesai-selesai, kita malah seperti beradu domba sendiri. Nah, seperti itu mungkin paling tidak menyikapi hal seperti itu apa yang perlu kita sikapi. Nah, mungkin kalau jawabannya nanti nggak apa-apa, monggo Darwin. Kalau jawab langsung mau nggih. Bagi saya polemik nasab itu pusaran fitnah itu. Fitnah akhir zaman maksud saya. Jadi kalau saya jawab, saya masuk dalam pusaran itu. saya menghindari saya. Termasuk saya kalau menghindari. Saya punya sikap pribadi. Cuman kalau termasuk yang nggak mau masuk dalam polemik soal nasab. Karena bagi saya itu bagian dari fitnah akhir zaman. Saya kayak pandemi kemarin itu, corona itu kan juga pusaran fitnah akhir zaman. Jadi ya ini bagian dari drama akhir zaman itu Pak Haji. Nah sekarang saya yakin Pak Haji punya sikap sendiri kan, punya pendapat sendiri kan. Nah, saya cuma mau garis bawahi gini aja, bahwa dalam Islam itu kemuliaan itu tidak diukur dari jenis kelamin, bangsa mana, warna kulit apa, tapi dari takwa itu. Itulah yang menarik dari Islam sebenarnya. Bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa mana, atau anaknya siapa, tapi diukur dari takwa. Itu aja. Jadi kita bersyukur kepada Allah punya agama yang ukuran kemuliaan itu adalah takwa. Dan takwa itu erat dengan perilaku dan akidah. Saya kira kalau kita sudah tahu itu, yes, menghadapi polemik yang ada sekarang ini, kita tenang-tenang saja. Nah, saya kira ngoten nggih Pak Haji nggih. Nah, karena bagi saya ini masuk pusaran fitnah. Karena banyak orang yang nasabnya bagus tapi nasibnya ketelesut itu ya ada. Nasab. Niki karena sampun nggih. Kita langsung tutup dengan kafaratul majlis mawon nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wedang teksrih monggo. Masya Allah. Supaya Pak Revino, monggo nih. Saya yang ngambilin.